Jumpa lagi di channel gue Info Anime. Di video kali ini kita akan membahas shinobi tercepat. Siapa lagi kalau bukan Minato Namikaze. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya. Seberapa cepat Minato Namikaze ini sampai-sampai dijuluki seorang ninja shinobi tercepat dari desa Konoha hingga era Naruto, bahkan era Boruto sekalipun. Sampai kecepatannya pun ditakuti oleh lawan-lawannya, dan juga karena kecepatannya bahkan musuh-musuh yang mengenal Minato harus memilih kabur dari pertarungan siklat kuning dari Konoha ini, guys. Dan bayangkan saja jika kalian bertemu dengan Minato dengan mengandalkan kecepatannya yang sangatlah merepotkan, kalian tidak bisa berbuat banyak. Lawannya akan memilih kabur jika seorang musuh akan menyerang dan menghabisi Minato yang menurut mereka tepat pada waktunya. Akan tetapi tiba-tiba saja Minato bisa berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya hanya dengan bermodal kunai. Kunai yang dipegang Minato sangatlah berbeda dari kunai lainnya yang dimiliki para shinobi, guys. Shinobi yang lainnya yang tentunya sangat berguna bagi Minato untuk pertarungan. Kita sebut saja shinobi hebat yang memiliki kecepatan yang sangatlah luar biasa, yaitu Raikage yang bernama Ei. Sekaligus ia pernah memperlihatkan kecepatannya di hadapan Minato dan bertarung dengannya. Mungkin di satu sisi sendiri Ei bertarung bahwa dia adalah manusia tercepat dalam sejarah dunia shinobi. Akan tetapi ketika ia bertemu dengan Minato, Ei sendiri bahkan tak percaya bahwa ada shinobi hebat yang bisa menyainginya, bahkan melebihi kecepatannya. Di sisi lain, Ei menunjukkan kekaguman dan ketertarikannya terhadap Minato Namikaze. Bedanya di sini bahwa kecepatan yang dimiliki Ei adalah kecepatan murni yang dimiliki oleh fisiknya sendiri, tanpa harus bergantung senjata seperti Minato Namikaze. Namun kecepatan Minato pernah diperlihatkan bahwa ia pengguna kunai yang berpindah tempat. Bahkan mungkin kurang dari satu titik saja Minato membutuhkan berpindah tempat ke tempat yang lainnya, dari satu titik ke titik yang lain. Dari sini sudah sangatlah jelas sekali bukan, bahwa kecepatan Minato memang tidak ada tandingannya, guys. Akan tetapi shinobi yang bisa mendekati kecepatan Minato bagi kami yaitu Tobirama Senju, sang pembuat beberapa judul selama masa hidupnya. Tobirama sendiri seorang yang sangatlah disegani, guys, karena dia sering sekali diceritakan bahwa Tobirama sudah membuat beberapa jutsu hebat, di antara lain Edo Tensei dan juga Hiraishingiri. Hiraishingiri merupakan jurus khas kecepatan dari Tobirama yang pada saat itu diperlihatkan Tobirama berhasil membunuh Izuna. Jutsu ini mirip-mirip seperti Minato. Akan tetapi Tobirama sangat hebat sekali, dimana ia tidak membutuhkan perantara untuk melakukan jutsunya. Bahkan pengguna saringan hebat seperti Izuna pun tidak bisa mengikuti gerakan cepatnya. Dari sini mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu gambaran mengenali jutsu Minato yang bisa berpindah tempat dari tempat lain dengan sangatlah cepat. Bisa jadi bahwa Minato Namikaze mengembangkan jutsu dari Tobirama. Dan jika dibandingkan siapa di antara mereka yang paling tercepat, ya tentu saja adalah Minato Namikaze, guys. Sungguh sangatlah jelas bahwa Minato pemenangnya dalam hal kecepatan. Hal ini pun pernah diperlihatkan saat 4 Hokage dibangkitkan oleh Orochimaru menggunakan teknik Edo Tensei. Dari keempatnya, yang datang duluan dari pertempuran adalah Minato Namikaze. Lantas di sini pun Tobirama sangat terkejut akan kecepatan dari Minato. Dia juga mengagumi kecepatan dari sang Hokage keempat ini. Dan mari kita bandingkan dengan kecepatan Minato yang biasa, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dengan shinobi terhebat dari Akatsuki yaitu Obito.
Obito terkenal dengan jutsu teleportasinya untuk berpindah tempat, karena dirinya selalu memperlihatkan kehebatannya tersebut ketika menghadapi para lawan-lawannya. Obito bisa berpindah tempat dengan jarak yang sangat jauh sekalipun dengan jutsu ini, akan tetapi dalam masalah kecepatan menurut kami Minato lah yang paling unggul. Alasannya sangatlah sederhana. Jika kalian mengikuti cerita anime Naruto sampai akhir, mungkin kalian mengetahui jawabannya. Yang dimana Obito ketika ia ingin berteleportasi dari satu ke tempat yang lainnya, ia memiliki satu kelemahan, yang dimana tubuhnya secara tidak langsung akan menjadi padat dan membutuhkan waktu yang lumayan cukup lama untuk Obito membedakan ke semua tubuhnya dari kepala sampai ke seluruh badannya. Yang terlihat dalam beberapa pertarungannya, ketika Obito ingin berpindah tempat, lawan-lawannya akan segera menyerang Obito karena ia mengetahui tubuh Obito akan segera padat. Dan Obito tidak bisa membedakan tubuhnya jika ia terkena serangan yang sangatlah fatal. Contoh sederhananya yaitu ketika Obito melawan Konan, yang dimana pada saat itu Obito merasa terancam dengan kekuatan Konan. Dan ketika Obito ingin memindahkan tubuhnya dari ledakan kertas pelekatnya, Konan lantas menyerangnya dan meledakkan kertas peledak tersebut ketika Obito ingin memindahkan tubuhnya. Dan alhasil Obito tidak bisa memindahkan tubuhnya, dan juga pada saat itu jika ia tidak bisa menggunakan mata Izanaginya, dipastikan jelas Obito akan mati. Berbeda halnya dengan Namikaze Minato yang bisa berteleportasi. Jika titik yang lain ingin menjelajah harus ditandai oleh kurai terlebih dahulu atau semacam segel khusus. Dan alhasil kecepatan Minato tak butuh waktu sangat lama, hanya perlu waktu 1 detik saja dibandingkan dengan Obito yang membutuhkan waktu sangatlah lama untuk memadatkan tubuhnya dan memindahkannya. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa kecepatan Minato Namikaze dan seberapa cepat Minato Namikaze, mungkin kalian sudah membayangkannya guys, bahwa shinobi yang satu ini memang tidak terkalahkan dalam masalah kecepatan. Julukan si kurat kuning dari desa Konoha ini memang pantas untuk seorang shinobi tepat seperti Minato. Perlu diketahui bahwa semua orang mengetahuinya jika Minato Namikaze memiliki seekor kyuubi dalam tubuhnya. Akan tetapi kecepatan yang dimiliki oleh Minato Namikaze murni merupakan kecepatan dari pemiliknya dan juga bukan bantuan dari kyuubi yang berada di dalam tubuhnya. Hal ini kita buktikan dalam semasa hidupnya bahwa Minato memiliki seekor kyuubi yang pada saat kematiannya, yang dimana pada saat itu Minato menyelamatkan desa Konoha dari serangan kyuubi dan menjaga sosok monster rubah itu ke dalam tubuhnya dan juga ke dalam tubuh anaknya yaitu Naruto guys. Dan bayangkan saja bagaimana jika Minato menggunakan mode Baryon-nya seperti Naruto, yang dimana ketika memasuki mode ini Naruto tiba-tiba saja bisa melawan Ishiki Otsutsuki karena kecepatannya dalam hal bertarung. Sungguh sangat disayangkan Minato belum pernah menggunakan mode barrier ini guys, dan jika seandainya Minato bisa menggunakan mode ini maka kecepatannya akan lebih sangat gila lagi. Bayangkan saja Minato memiliki seekor kyuubi di dalam tubuhnya dan sangat diyakini bahwa ia bisa menggunakan mode Baryon yang kekuatannya jauh lebih kuat daripada Naruto saat menggunakan mode Baryon-nya. Dan pertanyaannya, bagaimana mengerikannya bila Minato berhasil menggunakan mode 1 ini guys dalam pertarungannya. Minato Namikaze tidak menggunakan mode atau ia belum pernah memperlihatkan sama sekali ketika menggunakan mode Baryon ini, dikarenakan bahwa ia mati lebih cepat ketika ia berhasil menjadi Jinchuriki Kurama. Ia juga belum pernah diperlihatkan semasa hidupnya bertingkah baik ataupun berteman baik dengan Kurama. Sesekali ia pernah diperlihatkan bahwa Minato Namikaze bersahabat baik dengan Kurama, yaitu pada Perang Dunia Shinobi keempat. Dan juga alasan mengapa Minato tidak menggunakan mode Baryon ini dalam Perang Dunia Shinobi keempat, yaitu dikarenakan sudah sangatlah jelas sekali bahwa mode Baryon bisa digunakan untuk orang hidup saja.
Dengan wujud Edo Tensei atau wujud orang mati, Minato tidak bisa menggunakan mode Baryon ini guys, dan jika ia bisa menggunakannya, ia benar-benar harus dihidupkan kembali layaknya seperti Uchiha Madara.